Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran Allah atas rahmat tabisan yang telah diterima saudara kita, Pater Desideratus Mariano Anding Saputro. Bersama imam baru kita mengangkat hati kepada Tuhan atas kesetiaannya yang membimbing dan menuntun saudara kita ini dalam menjalani proses panggilan untuk menjadi pelayan di kebun anggur. Ketulusan dan kerendahan hatinya dalam menanggapi panggilan Tuhan, ia tuangkan lewat motonya, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Pater Usno mengajak kita sekalian untuk menyatukan hati, memohon penyertaan, perlindungan, dan kekuatan Allah, agar Bapa senantiasa mencurahkan rahmat, kasih, serta penghiburannya untuk setiap karya dan pelayanannya. Marilah kita membuka perayaan suci ini dengan menggemakan nada syukur dalam lagu pembuka.
dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu tinggal beserta kita. Para imam yang terkasih, biarawan biarawati, bapak mama, kakak adik, om tante, kakek nenek, semua umat paroki Santo Martinus Bola, undangan yang hadir. Bahagia sekali rasanya karena hari ini saya boleh berbagi kebahagiaan bersama Anda kalian semua di tempat ini untuk mensyukuri rahmat sakramen imamat yang telah Tuhan anugerahkan kepada saya melalui tangan Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Saya bahagia karena setelah sekian lama berjuang, saya akhirnya boleh kembali ke tanah tercinta ini sebagai seorang pelayan muda. Seorang pelayan yang siap untuk melayani pertama-tama untuk kemuliaan Allah dan juga untuk pemeliharaan dan keselamatan jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada saya. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menyadari bahwa setiap panggilan hidup yang telah kita pilih, yang telah kita ambil dan kita jalani dengan penuh tanggung jawab untuk kita hidupi dengan setia adalah selalu baik adanya. Karena saya yakin bahwa setiap panggilan hidup adalah ladang maha luas, tempat di mana terbuka kesempatan bagi Allah untuk menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran, agar kita semua masing-masing boleh bertumbuh seturut kehendak dan rencana Tuhan. Namun, persoalan seringkali datang karena kita cenderung mengabaikan peranan Tuhan dalam panggilan hidup kita masing-masing. Persoalan datang ketika kita hanya mengejar kelimpahan materi, kesejahteraan diri, pengagungan diri sendiri, dan lupa bahwa sebagai umat beriman kita juga diminta untuk bekerja demi kemuliaan Tuhan. Hal inilah yang saya refleksikan selama persiapan saya menyongsong tabisan imam. Saya sadar bahwa tujuan tertinggi dari panggilan setiap manusia harusnya kita letakkan pada usaha untuk memuliakan Tuhan lewat pikiran, pandangan, perkataan, kehendak, dan perbuatan kita masing-masing. Kita diajak untuk membiarkan Tuhan menggunakan setiap kita, diri kita, untuk kepentingannya, agar dengannya Tuhan semakin dimuliakan dalam segala sesuatu, dan kita pun belajar untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan semakin besar dan kita semakin kecil. Sadar bahwa kita seringkali kurang membuka hati terhadap undangan Tuhan untuk menjadi rekannya, cenderung memaksakan kehendak kita sendiri menjadi kehendak Allah, cenderung memuliakan diri sendiri daripada memuliakan Allah, dan mengutamakan kuasa sendiri ketimbang kuasa sabda Tuhan. Maka marilah di awal perayaan ini kita mengakui segala salah dan dosa kita, seraya memohon ampun dan kerahiman daripadanya. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah kau limpahkan dalam hidup kami, terutama atas rahmat imamat suci yang telah kau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan, dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan dalam ziarah imamat suci ini. Kuatkan dan lindungilah kami dari segala kesesakan sepanjang jalan hidup kami, terutama dalam ziarah imamatku. Semuanya ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pemujaan kepada Yesus Kristus dengan menaikkan pujian dan mengakui kekuasaan-Nya yang tak terbatas dan kekal, membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Maha Tinggi atas semua orang sepanjang zaman. Dia telah memuliakan Allah Bapa melalui pengejawantahan kehendak Maha Penguasa. Semua itu tertuang lewat sabdanya. Marilah dengan penuh iman kita mendengarkan suara Sang Sabda lewat bacaan
berikut ini. Bacaan dari surat Petrus yang pertama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia ku terikat padanya, harapanku pada Allah Tuhanku.
Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Non Pater Usno, Doi Tomus dan Doi Ambi, Ores di jauh sana dan Erton, Pastor Paroki Santo Martinus Bola dan rekannya, Pater Pimpinan Komunitas Biara Kanunici Regularis a Jesu Domini CJD Wair Pelit, rekan-rekan imam konselebrantes, panitia, keluarga,
dan umat yang terkasih dalam Kristus Yesus yang bangkit. Selamat pagi. Selamat menjalani hari ini dengan penuh iman. Pagi ini satu anugerah besar terjadi kembali. Dirayakan dengan penuh sukacita. Misa syukur perdana me itan magung pu itan mo lamen we birobola di dodo no kerua sareng nong pater Desideratus Mariano Amding Saputro CJD. Boleh tinggal di kampung tapi nama harus elit. Tema perayaan ini sangat indah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Mereview 2 dan 3 tahun lalu, kita pernah berkumpul dalam kemeriahan syukuran imam baru. 2 putra bola ditabiskan. Yang satu Imam Projo Tanapuan Kuskupan Maumere, Pastor Paroki Lekebae. Negatif corona. Yang lain menjadi misionaris SPD yang diutus ke tanah misi Afrika. Ke belakang lagi, pada 9 tahun dan 11 tahun lalu, di sini kita pernah berkumpul dalam satu syukur atas rahmat imamat dalam diri 3 putra yang telah menjadi misionaris. Seorang yang lebih muda menjadi imam pasionis di Sicilia, Italia, dan 2 lebih senior menjadi misionaris Projo Kuskupan Agung Ende. 1 di Ruto, Nong Ayub, dan 1 di sini. Berkarya di kampung Maurole. Lebih jauh ke belakang lagi, 40 tahun yang lalu, buah sulung imamat dalam keluarga, Doi Pater Gregorius Gogong SWD, ditabiskan dan gegap gempita pesta imamat menjadi berkat untuk umat paroki bola. 40 tahun yang lalu dan hari ini pesta martir Gregorius. Tidak salah jika kita merayakan Panca Windu untuk Doi Pater dan Panca Windu pengharapan imamat ini. Sebab dari situlah untayan doa mohon panggilan imamat terucap dan menjadi bagian penting dalam doa keluarga, doa umat paroki, dan doa kita semua yang hadir di sini. Demikianlah bola paroki Gerbang Selatan ini sudah menjadi periuk tanah yang menghasilkan imam hampir tiap tahun. Rapuh, tapi tetap bernas berisi. Terlahir dari rahim-rahim penuh kasih, dibesarkan dalam deburan ombak, kokohnya Watu Krus, dan tradisi cinta gereja Katolik yang lengket erat di setiap rumah-rumah sederhana. Apalagi di tangan pastor paroki. Sabar, saya buka dulu jepitan. Ulang. Apalagi di tangan pastor paroki dan rekan paroki Santo Martinus Bola. Panggilan imamat paroki ini terus bertumbuh. Orang bilang mereka bernas. Pola pastoral mereka membuat paroki bola panen imam. Milcek saya. Pastor paroki 5 nimun bekor golo. Nora imum pastor atake iya. Bekor toigol. Getegol. Ayo Romo Flori, marah saya sebentar. Di keluarga kami memang sudah ada beberapa yang ditabiskan jadi imam, tapi yang suster belum ada. Apakah mereka lebih memilih untuk hidup dalam komunitas biara SDG Saudari dari Gete? Ini di dapur marah saya sudah. Ada beberapa yang dari Gete di belakang. Atau berani memilih jalan hidup bakti kudus membiara. Semoga kehadiran susteran Somaskan di bola ini memantik panggilan bagi Haisa Bola untuk hidup membiara.
Selanjutnya, izinkan saya memberi judul homili ini. Baru judul. Menjawab sebuah jika dalam siara pencapaian imamat Lamen Nokerua Birobola. Saudara-saudari terkasih, dua bacaan suci yang kita dengar tadi mengisahkan hidup orang Kristen dan penampakan yang ketiga Yesus kepada murid-muridnya di tepian Danau Tiberias. Saya mengajak kita untuk merasakan eksotisme pesona Danau Tiberias atau Danau Galilea itu. Disitulah awal mula Yesus mengenal Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, para murid pertama. Disitulah panggilan untuk menjadi penjala manusia pertama kali dikumandangkan dengan mantap dan serentak membakar semangat para murid untuk ikut dan tinggal bersama Yesus. Tepian Tasik yang indah, deburan ombak dan hasil tangkapan ikan yang gurih selalu menjadi mosaik perjumpaan mereka. Beberapa kali di danau itu badai datang menerpa, angin sakal menggelora, dan kadang para nelayan terjebak dalam situasi tanpa hasil tangkapan setelah berlayar semalam. Di Danau Tiberias ada dinamika hidup yang indah bisa saja dihadapkan dengan tantangan, yang terencana bisa saja gagal. Namun di danau itu, para murid mengenal anak manusia. Para murid menjadi dekat dengan sang guru dan sahabat mereka. Di tepi danau itu, panggilan kemuridan mereka teruji. Kesetiaan dan ketulusan mereka terasa dalam kasih Yesus yang amat tulus. Jika Yesus hanya di Nazaret dan tidak turun-turun pastoral, pasti karya ajarannya tetap menjadi kebencian orang Nazaret, kampung halamannya. Jadi, Yesus harus berjalan sambil berbuat baik, tidak hanya di Nazaret, tetapi mulai dari tepi Danau Tiberias atau Galilea, merambat ke dataran tanah Yudea, bahkan ke kota-kota lain yang dikenal dengan Dekapolis, hingga kegagahan Yerusalem, keheningan Getsemani, dan pengorbanannya di Golgota. Jika Yesus hanya memanggil para murid di danau itu dan tidak mengajak mereka mengalami mujizat pertama pada pesta nikah di Kana, pada perbanyakan roti dan memproklamirkan ajaran kerajaan Allah, pada khotbah di Bukit Tiberias, menyembuhkan anak pegawai istana dan membangkitkan Lazarus di Kapernaum, juga anak muda di Nain, maka para murid tak sepenuhnya melihat keselamatan yang datang dari Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Jika Yesus hanya tergantung di salib Golgota dan tidak mencerahkan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, bahkan jika tidak mendahului mereka ke Galilea setelah kebangkitannya, maka para murid tetap terjebak dalam ketakutan dan kegalauan atau kegabutan karena hilangnya pegangan dan harapan mereka. Dan bahkan jika penampakan ketiga di tepi Danau Tiberias tidak terjadi, maka reunian kasih antara guru dan murid, perjumpaan penuh kerahiman antara sahabat di tepi danau itu menjadi gagal dalam makna, pengalaman, dan sejarah. Yesus tidak mau membuat para murid dan orang yang dibaptis terjebak dalam kejikaan saja. Ia tidak membiarkan orang terombang-ambing dalam angan dan anggapan saja. Dia telah menyatakan bahwa apa yang dia lihat pada Bapa, dia katakan. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Menerima cawan penderitaan supaya kehendak Bapa menjadi nyata dan pasca Tuhan menjadi kebangkitan yang menebus dan menyelamatkan umat manusia yang percaya. Saudara-saudari terkasih, pagi yang indah di Danau Tiberias itu kini terulang di Wolon Kipas, Wolon Bliran bola ini. Saigun Sainulun, kampung ini sudah tercatat dalam sejarah misi gereja ketika bangsa Portugis dan pastor Dominikan zaman Franciscus Saverius
sang pelindung karya misi, menancapkan salib keramat di batu karang dan menggali sebuah sumur sejuk dekat batu krus. Salib batu krus adalah simbol hidup religiositas iman yang teguh orang Bola. Batu krus adalah tanda militansi iman yang mantap. Ia tak boleh hancur oleh deburan globalisasi perubahan. Dan sumur sejuk itu mengalirkan kelimpahan air hidup dan rahmat tegaknya gereja Kristus berkat baptisan yang diterima oleh para pengikut Kristus pertama di kampung ini. Orang Bola zaman dulu terkenal sebagai nelayan handal yang berlayar menembus samudera. Para pendahulu sangat bersahabat dengan pantai selatan yang ganas. Saya sering mendengar kisah kehebatan mereka menaklukkan lautan dari bapak saya. Namun ada hal yang lebih menarik. Di pantai itu mereka dibaptis menjadi Katolik dan orang Bola beralih menjadi penjala manusia. Perahu pendidikanlah yang kini digunakan. Guru-guru Katolik hebat lahir dari kampung ini. Mereka terus berkatekese menembus pelosok, menjadi guru, membangun sekolah, merubah peradaban. Bahkan dalam keluarga mereka menanamkan benih iman dengan mantap. Istri mereka adalah pendoa handal, masuk gereja, duduk paling depan, tutup mata rapat-rapat, dan jangan ganggu kalau sedang berdoa atau mengikuti ekaristi. Pada pusara mereka, Ama Moa Petrus Baleng, Ina Maria Dua Putri dari Kloang Bola, dan Ama Moa Petrus Pedor dan Ina Dua Maria Diding dari Hokor. Terukir 1001 kisah tentang komitmen menjadi pengikut Kristus yang setia. Dua-duanya Petrus dan Maria. Tidak ada risalah filsafat, skolastik, dan deretan ajaran teologi yang mereka dapat seperti anak dan para cucu mereka. Segalanya berkembang dalam kesederhanaan kampung, dalam kesetiaan, kesalehan, dan kepasrahan iman yang tinggi. Sehingga dari rahim penuh kasih ini terlahir generasi yang terus berbuat baik dalam spirit pelayanan Yesus Sang Guru. Sekarang saya bawa kita pada kejikaan. Jika waktu krus patah salibnya dan gereja Bola hilang roh partisipasi umatnya, maka sejarah yang gagah ini akan pudar tergerus setan kesesatan, ilmu-ilmu semu kegelapan, mistis magis orang yang lemah iman, dan keterkungkungan wawasan karena kerdilnya iman. Bukankah setan tetap menggoda kaum terbaptis dan berjuang menarik mereka menuju kegelapan? Kadang sudah dibaptis, tapi perilaku setan. Setan tidak takut saat Anda mendirikan gereja, malah ia akan terus mencobaimu. Tapi setan akan mati lemas saat Anda menjadi gereja, menjadi tubuh misi Kristus yang hidup. Jika air sumur sejuk Nokerua menjadi kering dan hilang kesegarannya, dan rumah-rumah keluarga orang Bola menjadi senyap dari doa, nyanyian Ave Maria dan pujian kepada Yang Agung berganti dengan pola hidup tanpa iman, jauh dari sakramen, dan terjerumus dalam perjudian, kehilangan nurani dan penindasan moral. Apa yang terjadi? Jika Tibola Menbiro Bola hanya terperangkap dalam hedonisme, kemabukan tanpa inovasi dan kreativitas, wirausaha dan kemandirian iman, maka akan sia-sialah kemeriahan deretan pesta syukuran imamat di paroki Bola ini. Tidak ada gunanya sama sekali. Akan menjadi tidak berarti karya pewartaan kami yang ditabiskan dan diutus ini. Apa yang akan kami wartakan bila rumah dan kampung halaman kami kehilangan air tanda baptisan, api dan roh tanda iman, kasih dan pengharapan seperti yang Yesus Kristus hembuskan setelah kebangkitannya? Saudara-saudari terkasih, kita sudah mendengar ada banyak jika dalam homili saya tadi. Deretan jika-jika itu kita patahkan dalam jawaban pembuktian imamat, dan tentang semua ini kita adalah saksinya. Sebagai saudara, saya sangat tahu pergulatan panggilan dari Pater Usno hingga memilih tulisan pertama.
Santo Petrus di bab 4 ayat ke-11 sebagai moto siara imamati, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Dia, Usno, adalah saudara yang banyak mengalami asuhan. Sejak lahir di Maumere 18 Desember 90, Doi Ami dan Doi Tomus tidak sendirian membesarkannya. Ada Nyora Maria Putri yang overprotektif. Dan tentunya keluarga Hokot. Sejak TKK hingga SD kelas 2, inang pengasuhnya adalah Na Petroela Videncia di Ende. Setelah 3 tahun di Ende, Nong Usno harus kembali ke bola, melanjutkan pendidikannya di SDK Bola tahun 98 sampai tahun 2000. Situasi makin memprihatinkan ketika di bola, Usno cilik mulai mahir maki orang. Guru jurusan kurang sopan itu ada juga dalam misa ini. Kakak Ino, Kakak Peri, Leo, Dede Gaspar, Lopa Tesu, bile-bile poi mioi bang. Itu guru jurusan kurang sopan tadi. Karena itu inang pengasuhnya beralih ke tangan mama besar, macan jalan berai, 2 sartini padeng di nang mati. Nong Usno cilik diajak bersekolah di kelas 4 hingga tamat di SDK Baktiar Maumere tahun 2003. Berkat disiplin tinggi, bersaing dengan anak kota membuat kepintarannya terasa. Dia selalu juara. Usno cilik juga selalu diajak Muat Kupertinus ikut latihan vokal di kelompok kor, dan saat itu suara merdunya pernah buat nama Kabupaten Sika dan Provinsi NTT dalam lomba perseni kabupaten hingga tingkat nasional menjadi cerah. Semua pengasuh ini dulu ditumpangi berkat Tuhan dari tangan Doi Pater Gregorius Gogong SPD. Panggilan Nong Usno terus berkembang saat ia mau menjadi siswa seminari Santo Yohanes Bregman Studabelu Mataloko. Ada beberapa temannya di sini. 6 tahun di seminari menengah berjalan mulus dari 2003 dan tamat 2009 dalam prestasi studi yang sangat terpuji. Karena dia memilih menjadi calon imam untuk Uskupan Maumere, maka Nong Usno mengabdi sebagai frater di Seminari Tinggi Rita Piret. Setelah meraih gelar filsafat, Nong Usno mengalami kegoncangan panggilan. Ia ingin bermain di arus dan deburan ombak yang berbeda dan lebih bergelora. Usno berhenti dan menjadi ex-frater. Hal ini membuat keluarga cukup terkejut, tapi tidak mau terlalu jauh menilai dia salah. Keputusan anak muda ini menyebabkan kadar gula darah orang tuanya meningkat. Tensi darah para inang pengasuhnya menjadi kurang normal. Tapi syukurlah, mereka dalam diam terus berharap dalam doa penuh kesabaran dan pemahaman imani tentang penuh ketabahan. Usno dalam kegalauan, ia memilih berziarah dan hijrah dari Flores. Mungkin dikejar rasa bersalah. Ia keluar dari Pulau Bunga atau disebut Nusa Nita, nama lain Pulau Flores yang kini dimonopoli oleh satu universitas di Maumere, di mana orang bola makin banyak bersekolah dan mengabdi di situ, selain Muhammadiyah, Undana, dan aneka sekolah tinggi di Makassar. Usno sempat selama hampir 1,5 tahun menjadi gelandangan filsafat di Denpasar dan freelance tenaga pastoral care plus admin radiologi di Rumah Sakit Santa Elizabeth Bekasi. Amat met Toma ilmu epai walong kaya. Ketika pulang dari masa bermain di arus yang beda tadi, dia memutuskan jalan kembali. Satu biara baru dan masih asing saat itu menjadi pilihannya. Biara Canonici Regulares a Jesu Domini CJD Wair Pelit. Biara itu mengantar dia menembus Vladivostok. Benar kan ucapan?
Ini bahasa Rusia, harus hati-hati. Vladivostok. Membuat dia berkesempatan menguasai bahasa Rusia dan menjuarai ajang lomba nyanyi pop singer di kampus lintas benua itu, juga di ajang Icing Indonesia yang finalnya gagal karena pandemi. Tapi yang terpenting, biara itu membuat Pater Usno mengabdi kembali di Keuskupan Maumere ini. Pilihan pertamanya, dan tak kalah pentingnya lagi, biara itu juga membuat kadar gula dan tensi darah beberapa pihak yang cemas tadi kembali normal dan pelan-pelan sembuh. Ada beberapa peluang yang menggiurkan siara panggilannya. Nong Usno pernah mengikuti tes beasiswa Australia, AUSAID, dan BUMN Pertamina. Dia menjadi lulusan terbaik dari 2 tawaran beasiswa itu. Tentunya masa depan, gaji dan tunjangan lebih gemilang sudah di depan mata. Tapi Nong Usno menolak sebab bisikan panggilan bergema begitu kuat dalam hatinya. Life must go on. Hidup terus berjalan, berproses. Ketabahan motivasi dan intensi doa menjadikan Pater Usno berlangkah mantap hingga ditabiskan bersama rekannya Pater Aven Minggu 18 April 2021 kemarin. Segala sesuatu mungkin berjalan tanpa sesuai dengan rencana, tapi seperti pepatah ini, larilah, kejarlah aku, dikau kutangkap. Nong Usno dituntun oleh Roh untuk fokus pada jalur menuju imamat. Dia kembali kepada trek awal pilihannya. Itulah Laelamen Birobola. Pater Usno CJD Wariau Meitan Megun Kuitan Moong Lamen Weit Dididodo Nokerua Saren. Saudaraku yang terkasih, kita ini ditabiskan dalam segala kelemahan dan ketidaksempurnaan. Akan tetapi doa-doa yang diucapkan dari hati semua orang yang hadir di sini, ataupun yang tak sempat hadir, menguatkan siarah imamatmu. Mereka datang dari jauh, dari mana-mana. Jakarta, Kupang, dari Raja, Maurole, dan sekitarnya. Untuk mendukungmu. Waktu Tuhan selalu tepat. Ia tak menunggu kita menjadi imam dalam kesempurnaan. Tapi ia selalu memberikan roh yang menguduskan kita dalam imamat Rajawi Kristus melalui kasih, perhatian, motivasi, dukungan dari setiap orang yang percaya akan penyelenggaraan ilahi. Termasuk yang terakhir, para panitia, tabisan, dan misa syukur perdana ini. Mereka bilang, oneng amin di rawat sabi, sekak-sekak di bihasabi, loning poe tuang gak misa. Ya, naruh tuang di, mereka bilang begitu. Itu Kakak Dus dan teman-teman, Doi Banus, pokoknya semua, Doi Verus mereka. Tuhan membentuk imamnya dari dosa umatnya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan membentuk imamnya dari dosa umatnya. Dipanggil dari ketidaksempurnaan untuk dibentuk dalam hembusan roh imamat putranya sendiri. Rasul segala bangsa Paulus dalam Ibrani bab 5 ayat 1 dia tulis begini. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sebagai penutup, saya membagikan sari firman dari renungan tepi pantai Sloki Muara, edisi Jumat Oktav Paskah. Setelah kebangkitan, Yesus makin intens berjumpa dengan para murid. Pada perjumpaan di tepi danau Tiberias, Yohanes memberitahu Simon Petrus, itu Tuhan. Yesus menyuruh mereka menebarkan jala saat usaha mereka nihil hasil. Bahkan Yesus sampai menunggu mereka dengan bara api yang disiapkan untuk memanggang hasil tangkapan. Di tepi pantai itu, perjamuan dirayakan
reuni Tuhan dan sahabat, perjumpaan guru murid terjadi dalam sukacita Injil. Mari tebar jala iman, kasih dan harapan melalui perjumpaan dialogis. So pasti Tuhan selalu menunggu kita untuk sarapan dalam spirit kebangkitannya. Jadi, kalau mau berjuang, harus mulai dan kerjakan itu dalam iman, kasih, dan pengharapan yang kuat. Makna terdalam dari pelayanan bukan hanya saat pelayan menjalankan tugas hingga orang mendapatkan kepuasan pelayanan, tetapi seorang pelayan, ia mampu menyimpan kelimpahan berkah bagi orang lain, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Pelayan hendaknya tidak terjebak dalam kerakusan mengamankan sisa untuk diri sendiri, tetapi memanfaatkan yang sisa itu untuk kebaikan bersama. Dan kini merebaknya korupsi, monopoli, dan kleptokrasi bisa terjadi karena tujuan dibelokkan dan tugas pelayanan disinyalir demi kekayaan atau keuntungan pribadi dan kelompok. Yesus perintah kita untuk beri makan dan mengumpulkan yang sisa, yang terbuang, yang pasif, yang lebih, untuk mengenyangkan kelaparan cinta sejati dalam diri sesama. Tidak perlu juga terlalu pamer profit, menunggun harta, dan hanya bangga dengan aset yang berlimpah. Tidak ada gunanya kita bangga dengan aset yang ada, karena adalah kesia-siaan bila hal baik dan segala aset didiamkan, bahkan sampai tidak mensejahterakan orang lain. Jadilah imam yang siap memastikan setiap jika dengan langkah iman, kasih, dan pengharapan yang mantap. Karena kita sudah ditumbuhkan dalam kasih persaudaraan, dalam persekutuan yang meneguhkan komitmen imamat. Jadilah imam yang siap menjawab sebuah keraguan dengan berdiri di atas derita umat, membasuh muka pada lumpur kelemahan, dan tetap setia pada rahmat Allah yang besar tercurah. Jadilah imam yang sigap walaupun Anda ditabiskan pada masa pandemi ini, tidak mematahkan roh kegembalaanmu dan semangat pastoralmu. Jadilah imam yang sigap mematahkan setiap kebimbangan, mulai dari diri sendiri. Jangan bingung dari diri, karena kita adalah cermin bagi umat. Bagaimana kalau pastor bingung? Apa yang harus dilakukan umat? Agar umat gembalamu makin percaya akan kebenaran yang diwartakan Yesus, putra sulung kebangkitan. Agar siapapun yang engkau layani makin menampakkan kemuliaan dan kebesaran Allah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan melampaui kelalaian mereka. Seperti kata Rasul Petrus pada motomu, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oh bola, wawi anak tiong gantung, kesabiaha panole golo. Oh bola, noke rua di teong gantung, bekor terus, liban ha kesah biha, bolor boleh gagameha, himo sakramento, gegung terang krus nora kalik santo, sape duden daden. Amin. Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya dengan bantuan khotbah Kakak Romo Josal yang terkasih, dan mencoba menarik pesannya untuk perjalanan hidup kita masing-masing, marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya
Doa umat. Ya Allah, sumber kasih dan kesetiaan, kini kami menghaturkan syukur dan hormat atas kasih setiamu yang agung, seraya memohon rahmat dan berkat-Mu lewat doa-doa permohonan kami ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, limpahkan rahmat dan cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka mampu mengemban tugas pelayanan umat beriman dengan setia, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan, dan dengan demikian membahagiakan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi Pater Desideratus Mariano Amding Saputro CJD, ya Bapa, dampingilah dan tuntunlah hamba-Mu, Pater Desideratus Mariano Amding Saputro CCD, dengan cinta kasih-Mu yang tak berhingga, agar hamba-Mu senantiasa setia kepadamu, serta dampingilah dia selalu dalam karya perutusan dan penggembalaan di dunia ini. Semoga rahmat imamat yang telah ia terima daripadamu mengantarnya untuk hidup dalam persatuan dengan Dikau sampai akhir hayatnya. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga Engkau melimpahkan kami dengan rahmat dan berkat-Mu, agar hidup dan karya kami di dunia ini sungguh-sungguh menghadirkan keselamatan-Mu bagi sesama kami. Dan berkatilah semua usaha dan karya para penderma dan penjasa yang telah turut mendukung perjalanan panggilan saudara kami ini. Semoga mereka selalu sukses dan bahagia. Marilah kita mohon. Berkat perlindungan Tuhan bagi sama saudara kita korban bencana alam di beberapa titik di wilayah Indonesia, dan juga kita mohon campur tangan Tuhan untuk boleh mengakhiri segala virus, penyakit, wabah, sakit yang sedang menimpa dunia saat ini. Kita juga berdoa bersyukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun pernikahan dari Bapak Akulinus dan Ibu, serta hari ulang tahun kelahirannya bagi Bapak Akulinus dan Ibu yang akan dirayakan pada hari esok nanti. Mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk keluarga ini pada hari-hari hidup selanjutnya. Dan kita juga mohon keselamatan kekal bagi arwah Bapak Romanus Rindu. Ya Bapa, demikianlah doa-doa syukur dan permohonan kami yang lahir dari hati kami yang tulus dan ikhlas. Semoga Engkau mendengarkannya demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.
merupakan kekuatan bagi perjalanan dan perjuangan hidup setiap insan manusia, termasuk saudara kita Pater Usnu. Inilah bekal sekaligus yang terindah bagi setiap kita. Marilah kita mengiringi persembahan roti dan anggur yang akan dikuduskan menjadi tubuh dan darah Kristus sebagai kekuatan utama, seraya mempersembahkan seluruh hidup dan karya kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu persembahan. Demi Ama Vihono Rawati
Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, perkenankanlah hadir bersama kami dalam roti dan anggur ini, dan terimalah kesediaan kami untuk berkarya di kebun anggur-Mu, demi kesejahteraan sesama, seturut teladan Yesus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat Putramu yang tunggal menjadi Imam Agung untuk perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab Ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan, Ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi dalam pelayanan yang kudus, setelah diletakkan tangan atas mereka. Atas nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Sebab itu
bersama semua ciptaanmu di surga dan di dunia, bersama